Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat siang, di siang hari ini udah ada 2 tukang parkir di sini, ya. 2 tukang parkir udah siap. Nah, ada yang tanya lagi nih, Suntara Rinjani Bro, langsung bacot dia. Kenapa? "Taunya bisa beli lagi nggak?" Nah, itu kata-kata paling berbahaya tuh. Yes. Bisa beli lagi nggak? Jadi kita lihat sekarang ada outperformance ya dibanding kita lihat dari bulan-bulan lalu ya. Ya. Di mana altcoin itu mengalami outperformance terhadap Bitcoin karena betanya lebih tinggi. Nah, kan banyak tuh Bro influencer yang bilang bahwa alt season tidak akan datang, ya kan? Altcoin tidak akan pernah naik lagi. Ada juga yang bacot seperti ini. Jadi ada yang bilang, "Oh, kalau koin tuh udah turun 80%, ya dia nggak mungkin naik lagi. Karena Iya. kamu cuma satu cycle bocil. Ya, kamu kencing belum lurus." Makanya kami bilang, altcoin yang turun 80% tidak bisa naik lagi. Buktinya ya, Iya. buka chart dulu Bro. Buka Ma tahu, kan tadi Oke. kalian yang minta. Kasih tunjuk tahu ya. Oke, ya, Tahu ini itu dia. turunnya berapa persen? Hitungin itu dulu Bro. Berapa Oke. persen turunnya? Jadi tahu ini kalau kita lihat ya, jadi dari weekly chart, nah Ya. ini kelihatan ya, tahu sempat week di harga 771 dan drop ke 161 Bro. Nah, Jadi itu berapa? adalah drop 78,86%. Oke, 78,86%. 86. Tapi dalam 7 hari, tahu tuh udah naik 82%. Yes. Jadi apakah yang turun 80 tuh nggak bisa naik lagi? Jawabannya bisa, karena lu kencing belum lurus. Ya. Jadi ini kalian hati-hati sekali dengar. Dia bilang, "Oh trader sukses karena dia masih kecil dan masih goblok dan masih gembel ya." Jadi nggak perlu didengerin. Semua influencer tuh fake, ya. Semua influencer tuh sampah. Karena bilangnya, "Oh altcoin nanti hancur begini-begini, alt season tidak akan datang." Gimana kalian yang disuruh cut loss di 80%? Kalian cut loss tahu tuh misalnya 80%. Apa kabar sekarang? Kena kan kalian semua kan? Ya. Jadi hati-hati ya, informasi yang kalian telan tuh yang mana. Nah, ngomong-ngomong soal TAU Bro, Yes. TAU ini kan kita call juga ya, waktu member-member yang asli ya, bukan member-member Iya. palsu ya. Jadi kalau kalian lihat member-member yang asli itu yang datang ke sini waktu itu ya. Kita bahas Yes. sama TAU ya, mereka off cam dan kita bikin riset ya. Coba Bro tunjukin dulu risetnya coba. Oke, jadi ini ya ada di panel riset kita Ya. publish tahu di tanggal 20 Agustus 2024 ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat PDF dari Bitensor atau tahu ya, publish on 20 August 2024. Berapa? Tanggal berapa Bro? 20 Agustus. 20 Agustus ya kita publish tahu di saat orang bilang, "Oh ini Bitcoin bakal ke 40.000, Bitcoin bakal ke 40.000." Coba buka Bro. Ya, ini pelengkungan ya Bro, pelengkungan tahu ya. Dimana tahu waktu itu di 301 ya. Kita bilang that's the bottom ya for Di tahu. zoom Bro, agak di zoom biar Oke. kelihatan chartnya. Nah, Nah ini pelengkungan yang dicontek satu Indonesia ya. Satu Indonesia nggak ada yang pakai ini, kita pelengkungan nih kita sebutnya ya. ya. Pelengkungan ini harusnya kita trademark akademi kripto ya. Sok-sokan baru bisa ini udah contek pelengkungannya mana lu dulu. Coba buka chart lu dulu, ayo di TradingView. Kan dia suka publish tuh. Buka dulu tarikannya kayak tarikan forex tuh yang naik, turun, naik. Kok berubah? Ya. Coba buka dulu Bro pelengkungannya. Oke, jadi ini tahu ya. 20 Agustus ya. Data taken. $301 waktu itu. Nah, Dimana we were very confident and been confident ya dengan tahu, dan akhirnya pays off juga ya Bro. Pays off. Karena memang risetnya sedalam apa sih? Coba lu buka ke atas dikit. Nah ini kan pelengkungannya. Lu kan cuma mengerti pelengkungannya. Coba lihat atas risetnya. Bisa nggak influencer bikin begini? Karena kita research firm ya di sini ya. Nah, ngerti nggak tentang tahu? Nggak ngerti ya? Iya, tapi minggu terakhir ini Bro, berisik banget ya. Mulai tahu. Influencer, kok influencer tiba-tiba mulai ngomong-ngomongin tahu ya? Yang pertama ngomong tahu tuh dari mana Jangan ya? gini ya, ntar kita keluarin dulu, udah naik. Nanti sama influencer lain suruh all in. Ketika lu disuruh influencer sama lain all in, ya ini nanti persis nih ya. Persis ini kasus Kemanta kasusnya ya. Tahu tuh dari 300 udah naik 90% ya. Jadi jangan ngomong, tahu itu sudah naik 90% dari kita call. Nanti influencer semua monyet-monyet ini yang kayak di TikTok FOMO, mereka suruh kalian all in, terus lu nyalainnya kita, gua gamparin lu satu-satu di rumah lu. Ya. Goblok emang lu SDM rendah ya. Iya. Jangan jadi SDM rendah ya teman-teman semua ya. Ketika Manta pun risetnya sama. Manta tuh risetnya ada. Iya. Dari 2,1 ke 4. Ini tahu tuh dari $300 ya. Ini ngomong nih tahu nih ya. Jangan bangsat lu. Ya.
Yang suruh cicil siapa? Gak pernah kita suruh cicil Manta, goblok lu. Influencer tolol, bocil goblok gitu. Gak pernah ya, kita gak pernah suruh cicil Manta ya. Kita gak pernah suruh beli 1,3, lu jangan fitnah-fitnah kayak gitu. Iya. Ntar tahu dibilang, oh ini suruh beli sini. Jelas ya risetnya ada harganya, tanggalnya, Benar. kapan dan di mana. Dan itu Jadi juga, lu kalau bukan member, ya. lu jangan bacot-bacot soal lu member palsu lu. Padahal joinnya mirror di TikTok gitu kan. Bangsat lu emang. Ya. Ya karena mungkin mirror tuh delay ya bro. Ya. Karena itu bukan satu-satunya ya yang kita call yang naik dengan signifikan. Karena kalau Ya. teman-teman duduk di sini, teman-teman ingat sebulan lalu kita bilang ya, ini bottom ya di semua altcoin. Saya dengan tegas ya bilang, semua altcoin di weekly chart itu membentuk yang namanya bullish divergence ya. Harga mengalami penurunan, tapi osilator mengalami kenaikan ya. Harga mengalami yang namanya absorption bro. Nah, Jadi limit order yaitu udah menampung harga ya. Jadi nggak ada agresif seller lagi di bawah dan very high chance ya. Dan kita lihat sekarang semuanya altcoin naik puluhan bahkan ratusan persen. Ketika betul. banyak orang yang bilang alt season nggak terjadi, ya banyak juga yang bilang ya udah turun 80%. Katanya alt season nggak terjadi. Katanya oh kalau turun segini jangan percaya bisa naik lagi ya. Kasian ya yang ikut gitu kalian jadi miskin. Kenapa? Karena hidupnya yang lu ikutin aja miskin gitu. Jadi kan harus perhatiin ya, lu mau jadi kaya, lu ikutin yang hidupnya kaya. Masa lu mau jadi kaya ikutin yang miskin, mau belajar trading masa sama yang nggak bisa trading gitu. Ya, lu kalau mau belajar bajak sawah, belajar sama yang pernah bajak sawah gitu. Dapat telepon lagi, dealer mobil. Dealer mobil lagi nih ya. Nah, dealer mobil lagi. Nawar-nawarin terus bro. Nawar-nawarin mulu ya. Tahu dia kalau lagi hijau ya. Tahu kalau lagi hijau langsung mobil-mobilnya dealernya datang. Dealernya gitu kan. datang. Ya. Enggak ini ya bro ya, dealernya bukan dealer LCGC ya bro ya. Bukan ya. Tapi nanti ada yang flexing LCGC juga ya. Oh ada ya, ada yang flexing ya LCGC ya. Oke. Nah jadi gini, sekarang gue mau nanya ke kalian deh, satu Indonesia ini ya, yang kalian sering banget bacot gitu kan karena apa yang Aceh kerjain. Mana yang bilang satu orang pun terima kasih karena tahu? Ada nggak? Gue mau lu jangan buka riset deh, kalau riset ntar bilang dari member. Margin call coba buka sebelumnya. Ya. Lu semua lihat ya monyet-monyet di sini ya. Bentar ya. Oke. Monyet-monyet sini buka ya. Di margin call. Ada yang bilang kalau merah dia hilang, kalau hijau muncul enggak, dari merah ada sini, ini ada buktinya. Coba mana bro? Tahu. Bentar ya. Yang di meme. Satu Indonesia enggak ada yang ngomongin tahu ya. Ngomongin ini semuanya ICP ya kan. Minus juga ya. Minus 99% by the way ya ICP. Nah. Bentar ya bro. Ini oke. Gak ada yang bilang thank you, gak ada yang berteriak makasih ya tahu karena Aceh. Tapi giliran Manta itu udah untung, terus influencer lain yang bikin rugi kalian. Kalian datangnya ke sini bilang rungkat karena Aceh itu gobloknya minta ampun gitu. Yes. Ya. Tahu itu mana? Gak ada yang bilang tahu karena Aceh. Gak ada yang komen ke Instagram gue tahu karena Aceh. Ya. Itu bangsat kalian itu. Diam-diam doang kan. Sekarang gue minta uangnya sini bagi ke gue mana? Ayo. Lu datang sini kantor gue bawa cash-cashan lu, keuntungan dari tahu bawa sini. Gue gak minta begitu kan. Terus kenapa kalau lu rugi lu teriak-teriak sendiri? Hah? Lu beliin pacar lu makan lu diem-diem dari tahu ya, diem-diem ya. Bangsat lu emang semua. Iya ini buka bro. Ya oke ya. Ini tahu ya. Ketika memang dari private itu udah dari 300 bro naik ke 350 ya. Tapi kalian kita kasih juga kok di margin call ya. 350 ada ya di margin call. Coba di zoom bro, biar kelihatan bro. Ya. Nah, coba ada nggak yang bisa setransparan ini? Lu bisa track back by waktu lo. Masih lu bilang, oh kalau merah nggak muncul, ini muncul anjing mas. Itu merah nih. Ada yang bilang tuh bisa renovasi. Thank you bro, taunya lumayan bisa renov masjid. Nah ini untuk orang-orang seperti ini. Yes. Ya kita bikin acara ini justru untuk orang-orang seperti ini. For all ya. For all, justru ya itu pilar-pilar yang kita mau ajarin bro di dalam Aceh ya. Gimana kita mengedukasi kalian, kita kasih ilmunya nih. Kita turun gunung kasih ilmunya untuk trading. Karena menurut gue gini, trading tuh salah satu, gue sebutnya profesi ya. Profesi paling enak di dunia. Kenapa? Lu gak punya bos. Yes. Akuntabilitas sama diri sendiri. Tidak ada coworker. Gak ada rekan kerja. Nah gimana? Kalau menurut lu trading cocok banget gak? Cocok banget ya. Apalagi buat para introvert ya. Seperti ya saya juga contohnya. Yang mana nggak terkekang ya bro, nggak ada keharusan ketemu orang lain, tapi bisa pencet-pencet tombol dapat duit ya, di kamar dapat duit,
di rumah dapat duit ya, liburan dapat duit juga. Jadi Iya. saya suka kebebasannya ya, karena kadang beberapa orang memang membatasi bro akses ya dengan orang tertentu sehingga dia memang mau fokus sama dirinya sendiri dan juga nggak masalah karena banyak trader hebat tuh biasanya memang introvert ya. Iya. Karena mereka punya skill social observatory yang jauh lebih tinggi ya daripada mereka yang cenderung extrovert. Kenapa orang yang introvert ya ini cenderung sukses di trading dan juga punya kemerdekaan karena mereka ini memang kesannya cuek tapi sangat mengamati ya setiap detailnya. Itulah mengapa kadang banyak pattern ya, kadang banyak pola, kadang banyak data yang lagi ngelamun gitu ya. Kadang saya juga lihat, tahu, terus habis itu reasoning sendiri ya bahwa ada posibilitas seperti ini ya. Contohnya juga di TAO ya. Ketika semua orang itu sangat bearish ya dan kita ngomong yang terjadi kemarin anomali Nvidia run sendiri ya harusnya AI crypto itu enggak. Tapi saya melihat di situ AI crypto yaitu memiliki chance yang tinggi ya untuk mengalami kenaikan. Bahkan ya saya bilang di teman-teman ya di private community. Nah, ini bisa teman-teman lihat di 19 September ya. Saya bilang what's crypto AI sector for this week karena saya rasa waktu itu naratifnya semua AI have a very very big Tanggalnya chance buka, ya. dibesarin Oke. tanggalnya tunjukin bro. Ini ya, tanggalnya 19 September hari Kamis jam 1 siang ya. Saya bilang sektor AI ya minggu ini it's gonna be pampedak ya. Dan kita lihat TAO, kita lihat LAI ya, kita lihat juga AJIX ya, semua koin-koin AI mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya. Ini ada yang bilang, makasih berkat margin call hutang puluhan juta lunas 3 bulan. Sih? Ya. Yes. Tapi kalian gak seberisik itu kan? Kalian cuma ngomongnya di kolom komentar sini, kalian gak pernah ngomong keluar gitu. Iya. Ya, kalau untung lu diam sendiri, kalau rugi bisa minta ampun gitu kan. Ini ada yang nanya nih, katanya trading gak bisa bikin kaya, kata siapa? Itu jadi ada video gue bro, dari 5 tahun lalu kayaknya, 4 tahun lalu dipotong. Itu video gue ngomong tentang binary option. Oke. Tapi sama orang di depannya dipotong gitu, terus cuma ditaruh tengahnya, oh trading tuh gak bisa kaya. Trading di binary option lu dirampok ya, karena itu judi, gue kasih kalian dan dulu. Jadi jangan lu potong-potong klip orang gitu, terus lu taruh-taruh ke publik seperti itu ya, itu kelakuan manusia-manusia sampah ya. Ya. Nah jadi sekarang kita tanya, viewer naik pas bullish? Enggak, belum naik ya. Iya benar. Ini masih 4.200 yang nonton. Nanti lu pas nonton udah 10.000 lu udah was-was sendiri ya. Iya. Jadi orang itu banyak cuman FOMO ya. Dan, sekarang ya, ini pun juga sama ya, dimana kita bilang waktu itu what's crypto AI sector for this week. Ini jam 2 siang ya bro. Terus habis itu kita lihat, nah ini malamnya ya. Malamnya semua langsung kita lihat ya kenaikan yang signifikan. SPEC, VRE ya, IOS, TAO, LAI, MASA dan berbagai koin-koin lain. Langsung 20% bro dalam beberapa jam. Karena memang yang paling mahal itu juga informasi ya. Yang nggak bisa teman-teman dapatkan dengan mudah ya aksesnya. Nah ini nih ada contoh nih. Apa itu? Ada contoh lagi. Dia bilang IG gue di blok AC karena protes member bayar lagi buat webinar. 1, lu buka dulu website kita ya. Lu lihat offering kita seperti apa ya. Jadi di situ kita bilang 970.000 webinar untuk luar dan 97 untuk di dalam. Dan kemarin kita sempat bikin 1 yang gratis ya bro ya. Yes. Dan ada 2.500 orang yang bocorin linknya keluar, daftar dan gak datang. Ya. Jadi sekarang kita kasih komitmen free itu cuma 97.000. Ya lu cuma beli kopi. Jadi lu kalau mikir pakai otak lu 3 jam webinar, ya otak lu pasti harusnya nyampe ya biar gak bego-bego amat. Jadi gue memang suruh tim gue kalau ada manusia sampah seperti itu silahkan diblokir dari akunnya, gak masalah ya. Jadi gue gak peduli ya lu mau belajar boleh, enggak juga gue gak peduli ya, bener-bener gue gak peduli. Yes. Jadi gimana tanggapan lu tentang webinar 3 jam sedetail itu harga 97.000 terus ada yang komplain tuh isi otaknya apa bro itu? Ya karena 1 ilmu gak gratis ya, 2 juga waktu juga gak gratis. Lu bayar waktu dia 97.000 lu punya otak gak lu? Coba lu punya otak gak? Lu bayar waktu dia lu mau kita perlu tunjukin PNL di sini kali ya? Hah? Biar lu tahu gitu. Lu harus lihat PNL-nya. Biar lu tahu ya. Biar lu tahu ya. Nah, jangan FOMO lagi nanti ya. Kalian jangan FOMO lagi ketika influencer yang lain berteriak-teriak tentang tahu. Nah, gue mau ada kegiatan unik nih. Coba lu buka semua ya di sini bareng-bareng kita buka semua coin market cap ya.
Yes. Buka semua ya bareng-bareng ya, coba bro kakak buka. Nah, oke. Kalian ikutin bareng ya, buka CoinMarketCap ya. Ya. CoinMarketCap.com buka ya. Yes, sir. Di situ lu lihat 7 days-nya, klik langsung 7 days-nya situ. Yang keluar apa aja? Jebret. Nah, ya. Itu 1 minggu ya. Tahu 82,26%, IMX 44,11%, SUI 39,15%, Aptos 32,61%. Mana yang bacot lagi? Iya. Itu 4 gainer paling tinggi minggu ini. Itu persis yang kita call semuanya minggu lalu. Iya. Research-nya keluarin bro. Research IMX mana? Oke. Ya. SUI keluarin juga, Aptos keluarin juga. Oke. Jadi ini lihat ya, IMX ini tanggal 4 September bro. Saya bilang ya cliff unlock. Karena sekarang udah mulai banyak yang ngomongin cliff unlock ya. Nah, udah mulai nyontek lagi ya, cliff unlock lagi kan. Pas kita keluarin teori bilang kok ini mah teori udah lama. Hit TP enggak tapi ayo. Hit TP enggak tapi lu. Ya. Ini 4 loh gainer dan kalian bisa jadi vouch di sini yang bilang, hilang pas merah enggak? Ya, kalian tinggal buka ini episode 15, buka 14, 13, 12, 11, 10. Pakai otak ya. Iya. Otaknya dikit aja dipakai ya. Ya, ini saya bilang ya, next possible cliff play ada di IMX, possible continuation ya. Area entry ideal. Dan kemudian saya bilang target di high di 1,5-nya. Ya, ini bro ya. Ini before-nya. Nah, ini before-nya, oke. Dan kemudian nah, ini after-nya ya. Jadi teman-teman tahu nah before ya. after. Ya. Before after ya, lihat ya before after. Nah, ada yang bilang, "Oh, tapi itu dipalsuin." Ada yang bilang tadi gitu. Apa itu? Itu diedit katanya, diedit. Itu dipublish kan ya di TradingView ya? Iya, itu dipublish dan teman-teman tahu sendiri ya, dalam artian yang kita sampaikan di sini. Ada juga Aptos bro ya. Nih, ada yang nanya bro, cek ada salah satu grup mencotek chart Solana yang di call Aceh, gimana tanggapannya? Bukan salah satu, semua grup di Indonesia itu cuma nyontek Aceh. Ya, kripto itu ada karena Aceh. Kita ngomong Vitalik keyakinan, mulai di TikTok keluar keyakinan. Kita bilang ini, tahu nih hari ini, besok di TikTok udah rame. Kripto tuh cuma ada di sini karena Aceh ya. Lu percaya gak percaya tinggal buka Google Trend ya. Lu cari selama 5 tahun terakhir kata-kata kripto, yang keluar tuh Akademi Kripto. Ya. Yang keluar tuh Timothy Ronald, Kalimasada, Akademi Kripto. Gak ada nama yang lain. Ya. Tidak ada sama sekali nama yang lain. Yes. Yang even close ke search termnya pun tidak ada. Kripto ada di sini karena kita. Lu mau suka nggak suka lu telan ya. Oh, gue udah tahu kripto sebelum kalian. Iya, tapi nggak semasif ini kripto. Ya. Kripto itu sampai negara ketiga adopsi tercepat di dunia. Itu karena Akademi Kripto. Lu mau suka nggak suka ya. Ya. Karena semua yang kita bikin jadi tren kan. Iya. Dan teorinya legit juga kan. Betul. Ya. Karena ini ya. Di sini Aptos kita bilang cliff unlock strategi. Saya bedah total bro ya, rahasianya di channel dan juga di modul. Ya. Saya bilang my view is in Aptos. Ada chance harga akan bottoming ya di sampai 5,8 dan ada target ke area di 7. Oke. 5,8 possible range low untuk bottom. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini before-nya ya, ini before-nya. Before after ya. Ada before after. Ya. Nah, terus ini after-nya ya. Nah, jadi hit 7 ya, high di 8 ya untuk Aptos APT 51% dari range low-nya, bahkan juga di margin call. Strategi cliff unlock ya, di margin call coba buka deh. Jangan di dalam deh, yang mereka bisa cek sendiri di luar. Karena banyak sini bukannya kalian banyak yang belum di dalam kan, jadi kalian nggak bisa ngecek. Ini 2 minggu yang lalu ya, Aptos waktu itu masih di 5,87 bro. Kita bilang ya teman-teman beli sekarang. Dan, ayo. Nah, saya bilang di sini ya. Ayo, mana coba Aptos sekarang? Bilang katanya kita hilang. Katanya merah hilang. Orang merah kasih zona beli. Nah, ya. Merah kasih zona beli. Ayo, kalian jadi bukti ya di sini. Nah. Enggak, sekalian ya, APT. Jadi kalian jangan cuma ngomong, oh ini informasi di Aceh ada di tempat lain. Tidak ada, kita terbaik satu dunia ya. Kita nggak ngomong di Indonesia. Lu tunjukin gua ya live stream satu dunia yang bisa buktiin seperti ini. Jawabannya nggak ada. Ya. Jangan cuma karena kita call makro salah cuma sekali ya. Altisen di Maret. Ya. Itu pun juga nggak salah. Itu pun data. Berlanjut kan. Itu data pada saat itu. Dan karena callnya juga dari Januari ya. Nah ini before-nya bro ya. Iya. Nah ini before-nya. Ya, teman-teman lihat di 2 minggu yang lalu ini before-nya dan juga ya ini after-nya. Nah ya jadi nggak ngilang ya bro pas merah. Ya. Dan Aptos
mengalami kenaikan yang signifikan. Terus ada juga Betul. SUI ya. Seminggu naik 40%, Bro. Kita bahas SUI di mana ya? Kita bahas SUI ketika di sini. Nah, ini juga ada SUI. Nah, ya, data fakta dan angka 0,83. Ya, betul sekali. 0,83. Ya terserah sih, kalian mau percaya atau enggak, karena kita juga bilang sekarang bentar lagi Oktobul ya. Ya, Ya bentar lagi ada yang nyontek nih kata-kata Oktobul nih ya. benar. Jadi kita akan ada webinar tanggal 1, yaitu kita bedah 3 jam full tentang Oktobul ya. Gimana cara kalian bisa gandain portofolio lu semua di Oktober ya. Kita jamin kita akan gandain portofolio kalian di Oktober. Karena kita juga bikin portofolio terbuka ya, di 10.000 ya bro ya. Yes. Sekarang udah berapa? Sekarang udah double, Bro ya. Udah 20.000 ya? Ya, udah 20.000 dalam 14-15 hari ya. 14 hari kita bikin modal $10.000 biar kalian bisa apa? Ngikutin ya. Semua call-nya juga ada di sini Dan ya. ada. Coba Jadi, buka bro portonya. Oke. Ya, ini call ya yang terjadi ya 30 hari terakhir dan juga ini pojok AVS-nya. Dan ya ini grow ya bro, 9 close dengan 100% win rate ya. Balik lagi ya, kita nggak ngajak ke platform apapun ya. Dan silahkan cek. Nah ada nggak yang berani buka transparan terbuka seperti ini? Ya, itu aja sih gue tanya. Modalnya 10.000, kayak coba contek yuk. Kalau emang jago. Ada yang bilang Oktobul sama dengan waktunya short. Coba aja short. Gini, kalau lu tuh cuma ngemeng ya, coba lakukan dong. Kalau lu emang punya tesis terhadap market, kenapa nggak lu short ya? Pakai leverage aja lu shortnya. Terus kita lihat gitu, hasilnya lu akhirnya abis itu jual rumah atau enggak. Kenapa nggak ada yang berani counter tesis sih gitu? Pakai size ya, jangan ngomong shortnya 100.000 ya uang ngopi. Enggak, paling cuma 1.000 stiker PNL-nya. Oh, pakai stiker PNL kayak influencer ya? Iya. Padahal dia cuma naikin $1, turun $1, terus stiker PNL. Oh bener 80% sesuai saya call ya. Join Telegram saya. Join Telegram saya ya. Hati-hati teman-teman semua ya. Jadi kalau emang punya tesis terhadap market ya lu harus udah kaya. Kalau lu yakin Oktober lu bisa short ya silakan short. Kalau lu masih miskin kan pertanyaan itu. Kalau lu bodoh kenapa lu miskin? Itu gua akan gue ulangin terus. Ada satu ini bro ya possibility yang ya saya tunjukin lah di sini ya. Ini adalah chart Bitcoin Liquidity Index. Kenapa kita ngomong bahwa I think Oktober kali ini could be the next run up for the crypto market. Karena ini data fakta dan angka yang menunjukkan bahwa di tahun halving bulan Oktober itu Bitcoin selalu mengalami kenaikan. Artinya apa? Ketika terjadi Bitcoin halving, terus kemudian Oktober ya market rally ya ini halving Agustus 2016. Kemudian kita lihat Oktobernya ya Bitcoin naik. Kemudian kita lihat juga ya halving 2020. Kemudian Oktober apa yang terjadi? Harga juga mengalami kenaikan. Nah, ini kita pampedak. Kita Mei kemarin ya halving dan Oktober ya. Apakah ini akan menjadi hal yang sama? Karena kalau kita copy paste pas history data sebelumnya ya, kita juga bisa melihat at least kenaikan 25% ke 80.000. Dan kalau kita ngomong ya memang secara pattern Bitcoin seperti ini ya, kenaikan terus dia flagging begini. Ya, ini tandanya apa? Ya ada possible run up kedua. Yang mungkin ya terjadi di market seperti ini ya. Karena kalau kita ngomongin sesuatu yang bearish yaitu patternnya tuh selalu seperti ini ya, dia flagging up. Tapi market ini yang ada sekarang itu dia adalah flagging down. Dan that's sign of correction dengan possible untuk continuation. Karena ya kita lihat marketnya flagging. Apakah Oktober kali ini sama seperti history sebelumnya bro ya? Dimana ini pun juga sama ya. Nah kita bisa lihat Oktober. Nah ini 2013 juga sama ya. Halving kemudian Oktober pampedak. Sekarang juga halving dan juga Oktober ya 2024. Jadi kita is it gonna be Oktobul? Oktobul ya Oktobul. 2024. Nah coba kita bahas dari ETH bro. Kita lihat Ethereum dulu. Dari price actionnya dia agak sedikit lagging ya bro ya. Yes. Tapi lu lihat Ethereum akan seperti apa ke depannya? Ethereum ini pun juga sama ya dengan karena banyak kayaknya yang kena sideline bro sama Ethereum dan komunitas Ethereum secara global itu banyak yang nggak happy dengan apa development Ethereum sekarang. Ya. Karena kalau kita ngomong by teknologi ya memang mereka nggak happy sama market price ya mereka nggak happy sama market price. Karena kalau kita lihat memang Ethereum
secara teknologi bro, ini mengalami kenaikan yang signifikan. Cuman memang beberapa whales ini udah checking out ya saya bilang. Kenapa? Karena kita lihat ya, ya ini banyak sekali aktivitas keluar ya dari Genesis Trading. Kemudian Ethereum, ICO partisipan ya udah deposit lagi 3.500 ETH. Giant Whale deposit 15.000 ETH. Ini ada potensi bro, memang beberapa whale-whale ini udah losing hope ya dengan keyakinan. Yes. Dan tapi kalau saya lihat, I think ya beberapa whale akan tersideline. Kalau ini pendapat saya pribadi ya, I think beberapa whale akan tersideline dan kita akan lihat run up ke 4.000 ya dalam beberapa bulan ke depan. Dan ini ya mungkin ya worst case ya skenario, yaitu paling Ethereum cuman tes di 5.000 ya untuk cycle ini. Ya, ini ada pertanyaan bro. Cek gue umur 16 tahun, bingung mau belajar blockchain developer atau machine learning, saran dong. Nah ini gue kasih saran untuk teman-teman ya. 16 tahun untuk udah mikir industri itu menurut gue udah jauh di depan dari teman-teman ya pemikirannya. Karena kita udah selalu bilang bahwa sebentar lagi ya akan ada hujan bro ya. Dan dua industri yang most likely untuk jadi pemenang ya sebenarnya yang lu sebut tadi bener. Antara AI atau crypto. Menurut gue ke depannya kan cuma ada AI dan crypto. Karena atau crypto AI. Gabungan crypto AI ya. Nah tapi mostly lah AI dan crypto. Either lu belajar machine learning atau lu belajar crypto. Lu cari yang lu lebih suka. Kalau lu suka emang programming ya lu bisa ke AI. Tapi lu kalau bisa programming juga bisa ke crypto ya bro ya. Bisa ke Web3. Nah jadi teman-teman harus cari industri-industri yang memang paling depan pada masanya ya. Kalau lu mau survive ya at least sampai 7 tahun ke depan. Yes. Karena even sampai kayak editor aja bro ya. Akan sulit karena sebentar kan tinggal prompt videonya jadi. Benar. Ya, mungkin tahun depan. Ya, kenapa lo senyum belakangan? Hilang kerjaan lo sebentar lagi. Tahun depan paling. Tahun depan tuh. Potongan gini dong, gue masukin semua video gue. Seperti yang kalian potongin, dia akan bikin sendiri habis itu. Sekarang AI itu masih tahap paling awalnya ya, kayak HP Nokia yang butut. Tapi tahun depan, 2 tahun lagi ini akan canggih ya. Bahkan reasoning dari ChatGPT yang baru tuh, yang 01 mini itu udah canggih sekali dalam dasar matematika. Jadi teman-teman kalau nggak belajar dari industri yang paling depan, ya lu akan ketinggalan ya bro ya. Benar. Saran lu apa bro untuk mempersiapkan 2030 yang mendatang ini? Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia bro, kalau mereka mau survive? Apalagi yang masih muda nih, 16 tahun, 17 tahun. Iya, kalau menurut saya selalu lihat peluang bro ya, lihat ke depan dan jangan pernah menganggap ya bahwa sesuatu yang nggak kamu ketahui itu sulit. Ya, karena saya banyak sekali ya tahu orang yang sebenarnya berbakat terhadap sesuatu tapi karena kurangnya jam ya untuk belajar ya atau working hours ya terhadap sesuatu. Ini mereka menyerah padahal mereka punya bakat di sana. Jadi sama juga dengan kripto, sama dengan trading ya, sama dengan semuanya. Kalian perlu punya yang namanya expertise ya. Kalian perlu punya juga keyakinan ya kalau kita ngomong bahasa ini. Sehingga apa? Ya sehingga kalian punya mindset yang jangka panjang dan ya, jangan mudah menyerah lah ya. Sebagai seorang pelaku pasar ya atau sebagai pemuda ya. Jadi normalisasi ya bro, memang proses kegagalan, ya, keberhasilan dan itu part of the game ya. Ya, jadi teman-teman harus belajar sesuatu ya ketika mayoritas orang justru nggak mau. Ini pertanyaan dari Jeffrey Yansyah. Dia bilang tetangganya itu nganggap dia aneh karena trading crypto dan sekarang malah minta belajar dari dia. Ya sama gitu. Bokap gue juga nganggap gue aneh dalam belajar trading ya. Jadi bokap gue kira waktu itu yang gue lakukan adalah berjudi. Tapi sekarang ketika gue ke rumah itu udah ada running ticker bro. Bitcoin harganya berapa? Wah, ya nice ya. Gue ketika ke rumah tuh udah ada ticker sekarang. Jadi tapi ini bro ada ticker yang lebih seksi daripada BTC bro ya. Apa itu? Tapi ticker HBD ya ini namanya. Waduh. Udah lewat sehari. Iya. Ini teman-teman bisa ucapin selamat ulang tahun ya. Thank you. Ticker HBD ya untuk Bro Timothy ya. Apa bro ini bro harapannya bro ya? Udah lewat ini ya. Iya. Thank you semuanya. Tiup dulu. 1.000 triliun. Wes. Thank you. Siap. Taruh sini aja nggak apa-apa. Nah. Oke. Oke. Tickernya HBD ya. Ticker baru ya. Iya.
Udah mereka bingung terus mereka keluar lagi. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi bro ya? Sampai mencoba hal baru bro ya. Oh, jadi teman-teman harus berani ya. Ini langsung kenapa isinya jadi HBD semua ya. Iya. Gue mau kasih untuk tahu cuma kurang pas untuk belinya ya, kurang pas lah. Ya, Kurang banyak. kurang banyak gitu. Iya, kurang banyak. Jadi kasih saran ya, bagaimana cara mencari altcoin bro. Tapi atau nanti aja itu pas webinar aja ya, kali ya. pas webinar ya. Cari pasangan boleh di sini kalau cari. Kalau cari ticker, aduh nanti dulu kali ya. Iya, Mereka mau nanti dulu. next tahu tuh apa? Sama pertanyaan bahaya tuh tahu masih bisa boleh beli atau enggak? Nah itu pertanyaan yang paling ditodong tuh. Nanti yang ada ya, kita udah call di 300 bro ya. Ya. Terus kemudian orang-orang beli ya, tapi belinya di 500 ya. Ya. Terus nyangkut, terus cicil, terus kita Cicil tiap hari terus yang disalahin ya. Karena banyak yang begitu, banyak yang bilang, oh jadi ini abis itu, bahkan dia request ke lu, ya dia all in sawahnya, Iya. terus bilang, Prof tanggung jawab, itu gimana bro? Wah, jadi. Bahkan kita call naik aja ada yang nge-short ya bro. Iya. Ketika kita call naik, mereka short itu gimana pikirannya? Karena gini ya terus terang ya, saya pun ya ini terbuka aja bro ya. Jadi nggak ada istilah, oh ini member AC atau ini yang nggak member. Jadi kadangkala memang saya udah riset ya ke semua member ya bro. Iya. Kalau mereka tuh sebenarnya ini ya, menyadari banyak kesalahan yang mereka bikin Benar. sendiri. Karena mereka yang nurut dengan semua kata kita, Betul. itu mereka dapat reward yang luar biasa di market. Betul. Tapi nyatanya banyak sekali yang, wah saya Prof nge-call, saya nge-short. Ya. Terus habis itu Prof nge-call udah naik, saya all in ya sawah ya, dan lain sebagainya. Jadi ya memang saya pun ikhlas ya. Kadang ya tadi pagi sempat merenung juga dalam artian tanggung jawabnya memang besar ya menyampaikan informasi. Saya pun juga kadangkala berharap ya, dan gak kadangkala ya, selalu berharap yang terbaik untuk teman-teman. Tapi teman-teman sendiri kadang memang tidak menggunakan informasi dengan benar. Ya itu yang saya sesali. Iya. Kalau teman-teman punya guideline yang benar dalam mengambil keputusan ya investasi apapun, ya kalian bisa berhasil di market ini. Tapi kalau kalian nggak bisa bijak ya dengan mengolah informasinya, nggak akan bisa bro ya berkembang. Benar. Sampai kapanpun. Ini ada nanya nih, webinarnya gratis nggak om? Lu kencing di pom bensin gratis nggak? Bayar kan 2.000 kan? 5.000 sekarang ya. Lalu kencingnya bayar 5.000 terus lu expect webinar gratis. Kita buang waktu kita 3 jam ya. Hidup kita 3 jam lu buang. Lu pikir nggak 3 jam waktu kita emang lu bisa bayar nih? Itu aja lu nggak bisa bayar ya. Terus lu minta gratis. Enggak, nggak pakai otak gitu ya. Ada bilang lagi, sharing video yang di Noise gratis. Itu audionya dibuat 6 bulan. Iya. Ya. Tim yang buat tuh 6 bulan gitu. Lu mau nonton bioskop, lu masuk tuh gratis, paling dipukulin lu sama satpamnya ya. Jadi stop dengan pikiran-pikiran gratis lu tuh. Ini gratis nih. Ya. Iya ini gratis ya. Ini gratis. Gratis. Ada yang nanya, gaji UMR worth it gak di tradingin? Nah sebagai lu yang dulunya gaji UMR. Iya. Kalau gue kan pengusaha, gue trading modalnya memang besar karena gue usaha. Kalau dia itu gaji UMR dan trading dia. Dan berhasil juga. Juga. Ya. Gimana bro? Ya nyatanya ada yang bisa duduk di sini ya. Berarti nggak ada yang nggak mungkin. Bisa duduk sini ya. Dan lu pure dari trading ya, dapat uangnya pure 100%. Gak punya bisnis yang lain. Dia itu beda sama gue ya. Iya. Dia nggak punya bisnis. Adalah sekarang adalah dia ada joinan lah beberapa. Iya. Tapi cuman nggak ini juga ya. Nggak sebesar trading kan. Nah, gimana? Sebagai lu kan pure dari UMR trading itu gimana untuk teman-teman yang mungkin sekarang punya gaji UMR, worth it nggak untuk di tradingin? Menurut saya worth it kalau kripto asetnya. Oke. Kenapa? Kenapa? Kasih argumentasi lu. Karena lu dari aset yang lain. Lu dulu dari dia Olimpiade lomba dari pasar modal ya. Jadi brokernya dari saham juga dulu. Ya saya merasa industri yang udah cukup lama, yaitu upside potensialnya itu nggak terlalu gede daripada industri yang baru. Ya. Yang teman-teman lakukan di sini dengan trading kripto ya dengan pendekatan apapun, entah itu trading di derivative market atau teman-teman trading di spot market ya, cari-cari altcoin, even hunting meme coins. If you really know ya what you're doing with your money di kripto, saya yakin teman-teman nggak telat ya untuk sekarang. Bahkan dengan gaji UMR pun. Yang penting ya mulai dulu bro.
Karena betul. yang paling sulit itu adalah memulai. Dan ketika teman-teman udah jalan, saya tahu selalu akhirnya akan jauh lebih mudah daripada ketika kita memulai. Pahami dulu ya teknik yang benar, investasi ke ilmu ya. Bahkan yang paling murah ya baca buku kita yaitu 5, baca semuanya sebulan, praktekin, jago pasti ya. Ya. Dan kalau butuh informasi guideline kita atau belajar di akademi ya lebih dalam, ya go ahead. Kalau teman-teman merasa bahwa itu adalah poin yang teman-teman butuhkan untuk bukan hanya jago ya, tapi Betul. bisa full time di sini. Karena ya itu tadi, balik lagi, banyak yang nggak bijak juga mengolah informasi. Dan ya ini naik semua kok ya. Kita riset ya, ini teman-teman bisa lihat semua. AKT, Bitensor, Bit Network, SEI. Ya SEI udah naik 40% lebih ya. Tron, ya, ketika semua nggak ada yang bullish dengan Tron. Kita juga call Tron ya. Dan juga call-call yang lain di sini. Ini sebenarnya fungsinya adalah portal informasi ya saya bilang ya. Ya. Karena ini in the last 30 days ya TRX, Taurun, SEI, PIT, Pendle juga 42% AKT ya. Hanya beberapa yang invalid ya, ada yang invalid ya. Ini saya akui Kaspa juga ke Flash Week ya, GTO juga invalid. Aptos, IMX, Taiko ini belum yang trade harian ya. Dimana teman-teman tadi udah lihat PNL-nya juga. Jadi if you really want to invest in something, saya bilang ya invest di ilmu karena ketika teman-teman ilmu dan informasi. Karena itu adalah shortcut paling cepat ya bro. Untuk dapat uang ya. Ya untuk dapat uang dibandingkan teman-teman harus trial and error bertahun-tahun. Mending hanya belajar berbulan-bulan dan dapat sesuatu. Nah ini itu kan nanya gimana daftarnya. Kalian bisa ke Instagramnya Akademi Kripto ya. Masuk Discord kita. Kalau kalian join ke Discord kita yang gratis itu, kalian dapat semua informasi terbaru yang kita mau keluarin kayak margin call kapan. Ya, jadi kalian nggak kaget jam-jamnya margin call. Dan kalian bisa dapat informasi seperti webinar atau ada yang lain-lain. Tapi kalau kalian dari YouTube ini kan tinggal buka deskripsinya, ya itu ada webinar 1 Oktober, tinggal diklik aja linknya. Ya, jadi daftarnya bisa dari sana. Ya. Jadi teman-teman yang mau daftar webinarnya bisa langsung di sana ya, linknya di bawah. Yes. Ini banyak ada yang bertanya gini, mending sekarang dia mending jadi karyawan atau jadi trader kripto. Gini, karyawan tuh satu ya, sebenarnya tergantung masing-masing. Tapi kalau gue sendiri, gue ngerasa jadi karyawan tuh nggak bisa kaya. Yes. Ya. Gue gak merendahkan pekerjaan orang, cuman maksud gue gini, karyawan lu punya bos ya. Ketika bos lu suruh lu pakai masker, lo harus pakai masker. Sedangkan kalau gue trading, gue bisa di Bali gitu kan. Ya. Jadi, it's all about kebebasan ya bro ya. Yes, benar. Kebebasan. Jadi, gimana kalau menurut lo? Karyawan atau trading kripto? Ya pasti trading ya. Oh, itu bias ya. Bias kalau itu ya. Bias. Ya mungkin kameramen yang ditanya ya. Kameramen ditanya ya mungkin ya. Jadi, ada yang nanya, webinarnya online atau offline? Namanya aja webinar. Ya. Web ya. Binar. Ya. Tolong ya deh ya. Iya. Webinar. Seminar ya kalau offline ya. Seminar itu offline. Webinar itu online ya dek ya. Gue kayak ngajar anak TK nih. Ada yang bilang, Kak boleh minta voucher potongan untuk member AC? Aku mau join Kak. Nggak ada, lu mau join aja bro. Ntar dibilang, kalau kita kan kadang baik kan, kita kasih kode promo. Ntar dibilang, oh jualan. Nggak ada kode promo ya. Nggak ada voucher potongan ya. Mau belajar, nggak, gue nggak peduli ya. Suka-suka lu aja. Paling ntar apa harga kita mahalin bulan depannya? Hah? Oh Oktober aja. Harga member AC Oktober deh gue naikin ya. Jadi teman-teman harga sekarang kalian cek di AC itu terakhir ya. Jadi bulan depan gue naikin. Kenapa naikin bang? Ya kita bilang kita mau seleksi kok orang-orangnya ya. Jadi biar makin mahal yang masuk tuh makin banyak otaknya. Jadi kita fasilitasin gitu yang makin orang kaya yang punya otak mau join dia makin kaya lagi dengan hasil informasi yang di dalam. Karena gini ya, males ya bro ya servicing semua orang ya. Iya, ntar endingnya kayak mantal lagi bro. Iya, kayak mantal lagi, ntar track lagi udah gitu. Naik double, ya. Bener. Disuruh all in influencer, nah kita lagi yang salahin ya. Se-Indonesia ya. Aduan kripto nih. Iya, ya. Se-Indonesia. Se-Indonesia jadinya ya. Oke, udah balik lagi. Kena serangan Matrix ini bro kita bro. Udah balik lagi ya. Cek coba bro kakak. Cek. Nah, gelap itu ya. Untung gelap, untung bukan Indonesia gelap ya, kayak influencer yang FOMO-in satu negara ya. Nah, tapi tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah terjadi. Bukan gelap atau darurat ya, dibungkam sementara, aman-aman. Oke. Jadi
Gimana bro kesimpulannya? Trading atau jadi karyawan? Dan Trading kenapa? pasti. Ya. Pros and cons-nya kenapa? Karena teman-teman ini Trading. butuh dikasih logika bro. Atau boleh sih jadi karyawan sebenarnya kalau saya pribadi. Oh boleh ya? Iya, tapi karyawan di Ronald Capital. Oh Nah, siap, siap. karena trading akhirnya di Siap. sini ya. Nah, jadi kalian ya, kalian ini kan banyak yang bilang, oh mereka cuman takutin orang gitu kan. Tapi kalian akan lihat sebentar lagi ya, kayak gue bilang narasinya, kelas menengah akan hilang ya. Yes. Jadi kita tuh mau bikin, kita sebutnya apa ya Aceh ini ya sebenarnya ke depannya. Ini bukan cuma akademi ya bro ya. Iya. Tapi kita mau bikin, ya semacam orang bisa bilangnya secret society ya nanti ke depannya. Jadi di mana itu adalah filtrasi. Jadi kalau tanya kenapa buat ya emang kita mau filter ke orang-orangnya. Kita mau pilih orang-orangnya. Dan udah mulai proses seleksi kan sebenarnya. Yes. Dari yang kita datang-datangin kantor, kita perhatiin siapa yang nanti bisa jadi bermanfaat untuk komunitas private kita yang benar-benar, ya kita sebutnya secret society, nanti ketemu sama kita untuk bahas kira-kira ke depan ini akan seperti apa dan cara mitigasinya seperti apa. Karena kita butuh network yang sangat luas ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa hidup gak bisa sendiri. Gue gak bisa bikin Aceh ini sendiri tanpa dia. Iya. Gue gak bisa bikin semua yang gue bikin itu sendiri. Ya, selalu butuh ada orang lain, selalu butuh ada network di sana. Jadi itu fungsinya ya. Kalian harus punya network ya. Jelasin dong emang ekonomi Indonesia lagi buruk. Menurut gue bukan masalah ekonominya buruk atau enggak. Kalau buat orang kaya mah ekonominya sangat-sangat moncer ya. Yes. Buat orang miskin, kan pertanyaan itu doang ya. Nah, gue sebagai karyawan udah ngerasain bang. Dari 2023 lalu. Nah coba lu ceritain lo, pengalaman lu ketika lu jadi dosen gaji UMR. Yes. Hidup tuh seperti apa dan bedanya seperti apa setelah lu mengambil jalan untuk trading kripto ini? Kayak dari dulunya seperti apa dan setelahnya seperti pasti selalu yang ada namanya budgeting ya bro. Ya. Dalam artian saya pribadi orang yang selalu live below the mean sebenarnya. Ya. Jadi uang saya miliaran ya di kripto, tapi juga tetap setiap hari makanya ya warteg 10.000 ya. Dan itu bagi saya hal yang biasa ya. Jadi saya ingat sekali ya, porto kripto saya udah 5 miliar. Terus saya itu juga nggak flexing ya. Nggak yang gimana-gimana, saya tetap cari nasi gratis ya bro di sholat Jumat ya. Ini real ya. Dan sekarang pun juga sama. Jadi yang teman-teman lihat ya selalu below the mean. Yang terjadi dulu ya ketika yang saya nggak suka ya sebagai karyawan itu kita harus budgeting semuanya ya. Dari timingnya juga. Dalam artian misalkan ya kita lagi jenuh ya atau lagi capek ya mau liburan misalkan ya. Kita terbatas dengan yang namanya waktu ya. Ada jam kerja. Yes. Terus kemudian wah minggu yang lalu udah jalan nih ya. Masa minggu ini mau jalan lagi ya. Kan itu budgetnya udah gak bisa ya dalam artian. Nah itu yang saya dapatkan ketika trading berbeda ya. Setelah saya trading yang ada justru ya saya bisa ya. Sekarang pun mau keluar negeri trading ya sambil di pesawat trading semuanya juga bisa. Kapanpun ya dimanapun. Suka-suka ya? Ya suka-suka ya apalagi kripto kan marketnya 24 jam ya. Kamu gabut jam 2:30 pagi ya mau cari duit sebelum subuh gitu ya cari duit ya bisa ya. Terus malam juga bisa ya. Terus pagi juga ya buka terus ya intinya. Enggak kayak market-market yang lain yang ada jam-jamnya itu gak bebas ya. Apa yang bebas ya itu adalah market yang buka 24 jam. Nah itu justru kebebasan ya, market buka 24 jam. Karena kenapa? Opsinya banyak sekali ya. Yes. Kalau forex pairnya sedikit, kalau saham ada jamnya, tank buka, tank tutup. Kalau kripto tuh 24 jam dan pairnya unlimited ya. Jadi kesempatan kita untuk trade, untuk pilih sebuah trade, kalau emang kita lagi gak pengen trade hari itu bisa. Kita pengen trade jam 12 malam bisa. Ya. Nah ini dia bilang thank you, karena ikutin margin call bisa sekolahin adek. Dia bilang big thanks to the two of you ya. Ini alasan kenapa kita buat acara ini ya. Yes. Ada pertanyaan, kalau kelas menengah hilang, kemungkinan sarjana bisa jadi pengangguran dong. Sekarang udah jadi pengangguran. Bukan masalah kelas menengah hilang ya, sekarang juga udah jadi pengangguran gitu. Kan kalau mau belajar gitu, lu mau ambil sarjana berapa? Mahal sekali kan biasa. Lu either mau belajar dari dosen yang naik motor sama Avanza atau mau belajar dari dosen yang naik tekart itu kan. Pilihan lu kan, ini dosen juga loh. Ngajar statistik juga bisa. Kalau kita ada di YouTube kita kasih gratis, lu bahkan gak usah kuliah itu kita kasih gratis dari YouTube ya. Kalian jangan salah loh, YouTube kita ada loh pengantar ilmu ekonomi segala macam ada. Ini dosen. Lu mau belajar dosen yang naik Avanza apa dosen yang naik tekart sederhana. Kalau gue punya prinsip di hidup gue, di mana gue mau belajar sesuatu, mau jadi kaya belajar sama triliuner, mau belajar bisnis sama pebisnis, mau belajar trading sama trader gitu. Udah sederhana kan?
hidup lu pasti jauh lebih sukses deh. Iya. Jangan lu tetangga lu kayak kasih saran atau lu nongkrong sama temen lu, oh trading crypto scam, tapi dia pulang-pulang naik Bitkarbu, jangan gitu kan. Hah? Dia bilang kripto itu scam, tapi teman lu yang ngomong kripto scam naiknya Bitkarbu. Atau bapak lu bilang kripto scam. Terus lihat rumahnya udah kayak gubuk, udah mau rontok loh kamar lu. Bapak, kamar gua mau rontok pak. Terus lu mandi dengan gayung love lu. Bener juga ya kata bapak gua kripto scam. Ya nggak gitu kan. Ya. Jadi kalian carilah yang kredibel ya, orang-orang kredibel memang di bidangnya gitu. Bukan salah bokap lu gitu. Iya. Dan bukan salah temen lu juga, mereka cuma nggak sampai intelektualnya nggak ngerti. Menurut mereka itu yang terbaik untuk lu, tapi kan yang tahu yang terbaik untuk lu hanya diri lu sendiri, bro. Agree. Ya. Jadi kalau tanya apakah kelas menengah hilang sarjana itu bakal hilang, udah hilang kok. Berapa banyak coba sarjana yang nganggur? Lu baru lulus deh kuliah. Ya, lu baru lulus kuliah ketika lu cari job description minimal 2 tahun pekerjaan. Terus lu gimana cara kerjanya? Kan udah kena lu. Iya. Ya, udah kena ya. Nah, ada yang nanya nih, dia tertarik sama trading, tapi hukumnya haram. Gimana bro? Ya mending ini ya, sekarang uang di rekening dikosongin ya. Oke, kalau yang bilang trading haram ya, Ya, uang di rekening dikosongin, semua bayar pakai cash semua bayar pakai cash, dan gak usah usaha sekalian ya. nggak usah usaha, Ya berdagang doang gitu kan. berdagang aja ya. Karena ya ini hal yang menarik ya. Ya. Mungkin bisa dikoreksi ya, karena saya bukan yang paling jago agama ya, tapi juga dulu Gus Ebit di sini ya, pernah kita tanya ya, Gus gimana hukumnya orang yang trading kripto ya. Beliau mengungkapkan kalau memang manfaatnya jauh lebih banyak daripada hal buruknya, ya lakukanlah. Ya. Kenapa saya masih di sini? Karena saya rasa yang saya lakukan ini jauh lebih banyak positifnya daripada negatifnya ya. Saya buat informasi, kemudian orang terbantu dengan informasi saya memberi ilmu, orang jadi bisa melakukan praktek sendiri. Kemudian saya trading sendiri, saya juga bisa membantu orang lebih banyak lagi. Ya. Jadi saya nggak melihat sisi negatifnya dari apa yang saya lakukan, dan saya pun juga ya itu tadi melihat memang lebih banyak baiknya daripada buruknya. Bener. Jadi itu aja ya yang harus teman-teman lakukan. Karena semuanya memang, apalagi ini dunia modern ya. Ya. Dan tentang ya ada hadis yang mengungkapkan juga ya masalah perkembangan teknologi juga ya, dalam artian orang yang beriman sebenarnya juga mereka harus bro ya update dengan yang namanya perkembangan teknologi, karena ini juga teknologi masa depan. Ya. Ada juga ya dalam artian fungsi dan juga urgensinya untuk adanya teknologi cryptocurrency ini. Ya benar. Nah ini ada yang bilang selain mereka berdua siapa di sini yang punya supercar? Mungkin ada yang orang anggap kayak oh orang kaya bukan diukur dari itunya. Ya buktinya yang punya exchange ada punya supercar, yang Porsche 4 pintu juga ada. Teman dia ya dia nggak taruh di sosmed gitu kan. Iya. Tapi beberapa owner exchange punya ya, beberapa 2-3 fund manager lokal yang tinggal di Singapura ada. Iya benar. Kita influencer sih cuman kita ya. Supercar ya ngomongnya ya. Oh, kalau gimana kalau diganti hypercar gitu kan. Tapi orang tuh banyak yang nggak ngerti mobil tuh kayak wah ngerasa kayak oh dia flexing di depan mobil listriknya itu sesuatu yang hebat gitu kan bro ya. Iya nggak? Flexing depan mobil listriknya ngerasa, "Wih, keren banget gua," dia bilang. Mobil kantor katanya, Bro. Emang punya kantor lu? Kantor aja nggak punya kok. Karyawannya digaji cuma 1,5 juta. Asistennya aja keluar, semua karyawannya keluar satu-satu. Partner lamanya ditinggal semua, ya. Kantor aja nggak punya, nggak usah bilang-bilang mobil kantor ya. Dan itu cumannya ban mobil Sena gua kali ya. Ban mobil sama botol minum bro di dalam. Harganya segitu. Jadi yang punya hypercar sih jarang ya. Apalagi yang suka sebut influencer. Gue gak suka bro disebut influencer. Orang bukan influencer aja. Iya. Ya. Tapi jadi ya masih mending ya. Nggak jadilah, bahaya. Oh lempar batu sembunyi tangan lagi dia ya. Ya yang penting gue bukan Indonesia gelap lah. Gue gak bilang Indonesia gelap gitu kan. Nah, Bang Kalimasada ngajar di kampus apa? Katanya dosen. Dia ngajar di salah satu kampus swasta ya. Di Malang ya. Dan di Malang dosen palsu bro soalnya. Gimana loh? Bentar ya. Ini mungkin off dulu ya layarnya. Iya. Dosen palsu bro. Iya. Katanya ini ngajarnya palsu. Dosen palsu. Gimana cara dosen palsu? Ada yang bilang, oh ada mobil sewa. Kalau mobil mah gue nggak tahu ya. Tapi kalau apartemen udah pasti sewa ya.
Tapi kan katanya ini bro, Apa? orang mending sewa daripada beli. Gimana Ya itu itu pendapat lu? miskin aja lu goblok. Ya kok gimana caranya kalau sewa lu mau interior? Lampu gue di apartemen 1 M lampu gue. Iya. Ya, lampu gue lebih mahal dari apartemen. Jadi entahnya apa? Mending sewa dibanding beli, betul. Gue bisa jawab mending sewa dibanding beli kalau lu belum punya duit banyak. Iya, betul. Iya. Karena lu bisa puterin duitnya, tapi itu cuma kata-kata yang keluar dari mulut orang yang nggak punya duit ya. Semua teman gue sih ya belinya di Menteng, di Pondok Indah, apartemennya ya kayak kita di penthouse gitu. Jadi ya ini ya apartemen bukan 2 bedroom ya. Kalau 2 bedroom karyawan gue juga satu sini ada yang 2 bedroom gitu kan. Iya. Nah Jadi ini biasa aja. Oh ya. karyawan kita di sini Pak naik Mercy kok. Iya. Lu bayangin gak sih karyawan kita aja naik Mercy sini. 2 bedroom juga ini ya. 2 bedroom juga tinggal ya. Jadi biasa aja itu selevel karyawan kita lah. Gitu. Oh ya ini ya teman-teman ya ini ya legit atau enggaknya mungkin ini bro ya bisa dilihat dari PDDT ya. Coba. Nah Ada ini. nggak tuh? Nah apa? Oh belum StreamYard-nya belum. Ya, Sabar ya. ampun. Sabar. Ada yang bilang tinju aja udah boleh kalau berani. Ya itu kan. Takut soalnya kayaknya takut alasan mulu. Katanya bulan depan lagi karena ini karena itu ya nggak mau ngasih tanggal. Orang bilang tapi kan kemungkinan menangnya lu yakin bang? Kalian tuh nggak pernah lihat foto gue di sebelah orangnya. Dia tuh kecil banget dibanding gue badannya ya. Dan dia nggak pernah ada experience apapun di fighting. Gue dulu MMA 2 tahun. Jadi kalau mau MMA, wah gue sangat senang tuh. Itu gue yakin 20 detik beres ya. Tapi kalau yang fair karena gue belum pernah boxing, jadi boxing asik, tinju boleh gitu. Nah ini bisa lihat ya bro. Nah ini dosen palsu katanya. Dosen palsu. Langsung search ya di PDDikti ya. Ini nah luar ya. Kayak ya nggak ada influencer yang masuk PDDikti kayaknya bro ya. Wis, saya coba buka. Kalimat tadi gedean bro. Pangkalan data pendidikan tinggi, gue mau cari. Ada nggak influencer? Coba buka kalimat tadi gede. Sekalian. Oh, oke. Bentar ya. Saya ini lu diusir bro. Websitenya lu diusir dari dunia pendidikan nih nanti. Gak apa-apa nah, ini ya. Nah ini kita lihat. Nah. Pangkalan data pendidikan tinggi. Nah ini. Oke. Ya. Kan katanya dosen palsu nih. Jadi kita bilang dah. Tahu nggak orang katanya PDDikti bro? Orang nanya dulu. Orang tahu nggak ini apa? Jelaskan dulu. Ya, anak kecil dijelaskan dulu bro. Ya ini data dari ini ya bro. Apa? Iya. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Teknologi ya. Jadi kalau teman-teman data apapun ya untuk dosen ya atau mahasiswa bisa lihat di sini ya. Dalam artian websitenya ini buat kasih tahu ya ini kamu beneran dosen atau enggak. Karena banyak juga yang tanya ya. Dosen palsu bro katanya bro. Oke. Ya. Palsu ya. Tuh ada berarti ya datanya. Tenang ya. Haji Muhammad nih, katanya mau asal nggak di HSS. Terserah gue, mau di OnePride gue malah mau banget gue di OnePride. Kan dia yang takut kalau OnePride ya. Jadi dimanapun gue bebas ya. Lu mau gue di HSS, gue nggak di HSS. Soalnya kan dia alasannya mau kesini. Ketika gue tanya promotornya emang ada deal. Oh nggak ada, gue bukan bapaknya katanya. Lah, ini orang bohong doang. Jadi dia sering besar mulut di depan ya. Tapi kalau di DM minta maaf ya bro ya. Tapi ya asal jangan dirancang bro. Oh asal jangan. Jangan. Ya. Jangan ya deh. Kayak siapa di luar negeri? Didi. Jangan. Ya, takut ya kalau itu. Takut bro ya. Kalau gitu gue OnePride jadi takut gitu. Oh enggak. Tapi perang bantal ya di atas bantal. Enggak kalau misalnya di atas ranjang perang bantal. Kalau ini kan gue basicnya Brazilian Jiu-Jitsu ya. Itu kalau gue kunci begini. Iya. Wah takut gue nanti. Gue leklok juga wah. Iya. Bersentuhan nanti bro ya. Iya. Wah kalau gue mount tuh bahaya tuh. Iya. Wah jangan deh, jangan. Tinju aja bro, tinju. Jauh-jauh dah, jauh-jauh. Iya. Gue jab dari jauh aja, jangan. Jangan. Ada yang tanya, itu apa mulai drama? Enggak, bukan drama, beneran. Ya, beneran. No setting, duitnya banyak gak butuh duit endorse. Kan gue bilang, kalau dimanapun, kalau HSS kan tempat gue. Ada yang bilang kalau HSS dapat untung gini. Kalau di HSS tempat gue, semua keuntungan yang gue dapat, gue donasiin. Ya, nggak no setting ya, no hoax ya. Ada yang bilang makan bakso sambil nonton apa? Ini kenapa jadi
iPhone 5. Hah? Tuh kan mabok kan tuh. Udah bego tuh. Nah. Ya, ini kenapa nih? Turn off. Udah bisa lagi. Orang berbicara real tanpa bersilat yang benar. Oh tuh ada yang tahu universitasnya di mana, bahaya ya. Bahaya. Ya. Jadi gimana tapi pengalaman lu sebagai dosen, Bro? Nah, udah nih Oh, mau diserang. ada yang komen bro ya, jam tangannya KW tuh. Wah. Mana KW? Coba. Apa itu? Ini jelaskan. Ini apa ini? Jam tangan kali Mas ada KW katanya. Ini Rolex Submariner. Kalau ini Blue kata, Sea. apa? Blue Sea ya. Blue Sea ya. Blue Sea. KW ini kayaknya nih. KW Nah, ya. jadi kalau teman-teman ini sekalian belajar jam kali ya. Teman-teman kalau mau lihat KW apa enggak Rolex itu kalian bisa lihat dari pinggir-pinggir ya kalau Submariner. Kalau gue nggak salah, gue udah lama sih nggak pakai ini. Ya. Ada nih 801K 8014 ya. Jadi di sebelah sininya nih, kayak di bezel itu, gue nggak tahu kalau tanda-tanda. Di bezel itu ada angka sini. Jadi kalian bisa cek sama nomor serinya ya. Itu kalau Rolex ya. Jadi kalau Rolex itu Submariner salah satu yang memang paling banyak dipalsuin. Dan banyak sih influencer yang pakai palsu juga banyak ya. Kalian bisa lihat di apa? Ini sebutnya apa sih Bu? Bezel di sini lah pokoknya. Ada angkanya. Kalian cek tuh angkanya real atau enggak. Ya, ini di rumah masih ada satu box ya bro. Masih satu box di rumah ya. Jam tangan. Kalau ini palsu nggak nih? Lah levelnya ya. Kalau ini palsu nggak? Ya, senilai properti ya jam tangannya. Oh kalau ini ini? Iya. Ini mah sama apartemennya dapat 3. Oh ada yang ngatain lagi bro ya? Apartemen dapat 3 nih. Katanya baju lu murahan nih, gimana bro itu? Oh bajunya murahan. Ini jadi ajang adu outfit nih. Iya. Ini lama-lama Jejo ini USSV tuh ya. Outfit lu harga berapa bro? Outfit lu harga berapa bro? Tapi kalau baju jujur ya, baju jujur gue nggak gitu ngerti ya. Jadi baju itu gue nggak gitu ngerti. Gue itu semuanya dikasih ya. Ini bahkan kalau ini hadiah ulang tahun nih dari cici gue kemarin. Ini apa? Gue nggak tahu nih. Fred Perry itu. Tuh. Dia lebih tahu. Berapa kayak harganya nanti? 3,5 juta bolo. 3,5 juta. Ini kalau ini gue tahu ini Canadian Goose ya. Jadi Canadian Goose dari dia. Ya. Silakan cari sendiri harganya berapa. Ya, 15 juta itu. Soalnya kemarin ada yang bilang, kata lu dia pakai jas kan apa ngajarnya pakai jas. Kata jasnya kayak apa bro? Jas wisuda. Jas wisuda. Iya dia bilang, oh bang ada bazar judi ya, udahlah gimana? Ya kan, udahlah mau gimana ya? Kalau kacamata frame-nya apa? Udah jangan ada kacamata lu. Ya, ini kenapa jadi apa? Berapa harga outfit lu? Kalau mau cari hiburan, OTW nonton live stream, kenapa orang anggap ini jadi hiburan ya? Apa kita jadi hiburan aja? Iya bener. Ya. Jadi apa? I Show Speed yang bilang ini, minggir lu miskin gitu. Minggir lu miskin. Jadi kalian kalau misalnya bangun pagi, lu cari apa soundnya itu di TikTok, download, alarmnya ganti. Ketika itu minggir lu miskin gitu. Minggir lu miskin, harus gitu bro. Ya. Oke. Jadi kena tangkap dia ya di Singapura bro ya. Streamer itu kena tangkap ternyata di Singapura. Nah ada yang tanya, kalau punya bisnis kecil mending kembangin bisnis atau mulai invest sejak dini? Gini ya, bisnis tuh sulit. Coba lu buka restoran deh, sulitnya minta ampun ya. Dia pakai Patagonia. Patagonia ada di situ tuh, Patagonia. Gua sih mending bisnis apa invest sejak kecil ya. Pebisnis tuh gue tetap bilang, ini bukan buat semua orang. By the way yang bantah gue ini ya, kalian coba cari deh videonya Nadim yang ngomong tentang ini. Nadim tuh bilang dia benci banget sama motivator yang ngomongin bahwa bisnis itu bisa untuk semua orang. Karena dia gak ngerasa bisnis untuk semua orang. Gue juga gak ngerasa gak untuk semua orang loh. Karena menurut gue sulit. Even gue ngomong sini, trading crypto itu bukan untuk semua orang. Ya, menurut lo apakah trading bisa untuk semua orang? Menurut gue enggak. Iya. Menurut gue enggak. Karena itu untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk beberapa kalian yang mau jadi pebisnis atau mau jadi trader ya silahkan. Tapi gue gak akan menormalisasi bahwa ini adalah sesuatu yang mudah. Itu yang gue benci tuh. Oh kalian semua bisa bisnis padahal gak punya bisnis. Kan anjing orang-orang kayak gitu. Ya. Orang-orang kayak gitu tuh anjing gitu. Ya. Bikin bisnis satu bangkrut. Ya kan, tipu partnernya bangkrut habis itu, kerja sama orang habis itu, dia tipu bosnya lagi pindah bikin perusahaan baru, karyawannya di perusahaan baru ditipu lagi, ya, programmer tuh inisialnya D, kena tipu lagi dia nggak dikasih saham, sama gue juga kena tipu lagi kan, jadi hati-hati kalian ya, kalian hati-hati, ya. Karena nggak semua orang memang bisa bikin bisnis, bisnis is very hard dan kalau kalian mau belajar bisnis ya gue punya banyak bisnis. Gue akan sharing-sharing aja ya. Atau boleh kali bro kita bikin acara khusus sama pebisnis ya. Biar untuk ini ya, gratis kita bikin gitu ya.
Tapi nanti ada yang nggak bisa masuk pasti bro. Oh, nanti nggak bisa masuk ya. Jadi gue mau bikin acara deh kayaknya deh, gimana ya? Untuk pebisnis 5.000 orang kali ya. Waktu itu ini idenya sih dari partner-partner sih, dari Andrew dia kasih ide. Kita bikin apa di Holy Wings Coffee nanti ketika launching Iya. 5.000 orang gitu. Jadi yang ngajar ada Ivan, ada Andrew. Kalau tertarik boleh ya. Kalian bisa mau belajar bisnis lifestyle, F&B, silahkan gitu ya. Belajar ya. Belajarnya sama pemilik klub malam tapi. Ya nanti nggak apa-apa, yang apa UKM keripik pisang sama jeduk-jeduk. Kayak belajar dulu keripik pisang nanti ya. Pisang. Ntar kita bikin offline 5.000 orang tuh kalau mau. Mantap itu ya. Biar gratis ya. Jadi ya mungkin yang nggak bisa bisnis boleh diundang ke situ bro. Yang nggak boleh bisnis ntar yang nanti gue undang. Yang nggak bisa ya. Ya nggak bisa bisnis. Yang nggak bisa bisnis nanti gue undang ke sana ya, bener ya. Ya terus sekarang saya juga ke sana, saya nggak bisa bisnis. Saya bisa trading. Ya. Tapi gini, gue nggak pernah nyalain orang. Tapi jangan halu gitu. Kalau emang nggak bisa bisnis, jangan bilang bisa bisnis. Kalau emang jagonya konten kreator, jujur ya, menurut gue, gue hormat. Gue justru hormat. Menurut gue, kalau dia mengakui misalnya kayak gue emang cuman konten kreator yang bisa ngambil endorse, memang lu jago di konten kreator. Tapi jangan ngomong kayak lupa bisnis terus ngajar orang bisnis gitu. Itu gue kurang suka. Tapi kalau dia bilang oke, saya adalah konten kreator. Kayak misalnya siapa konten kreator? Ya, Raffi Ahmad lah misalnya. Atau iShowSpeed gitu ya. iShowSpeed. Gue streamer yang paling jago di dunia. Heads off gue. Gue gamer streaming yang paling jago di Indonesia. Itu gue heads off. Tapi jangan lu kayak streamer gamer terus lu bilang lu adalah trader kripto. Itu busuk itu. Ya. Kalau itu tuh busuk gitu. Iya. Gue gak suka orang yang munafik pokoknya ya. Gue gak suka yang munafik ya. Jadi kalian semua ya harus pinter untuk memilah. Ini udah pada ini capek nih bro, gue diserang sama buzzer nih. Iya. Isinya nih ya. Buzzer busuk ini ya. Jadi untuk teman-teman semua kita akan filter lagi ya, kita naikin harga di Oktober. Dan yang mau join webinar bisa di bawah, mau beli buku juga bisa di description di bawah. Sampai jumpa di Margin Call episode ke-16.